warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Cici Indriani dalam acara One News TV yang akan menemani Anda dalam 15 menit ke depan dengan berita-berita menarik berikut ini. Pemirsa, seiring berkembangnya kebutuhan mahasiswa dalam dunia akademik, Perpustakaan UIN Khas Jember menghadirkan dua layanan inovatif, yakni layanan istimewa dan layanan pintar. Kedua layanan ini bertujuan untuk mendukung kemudahan akses informasi, terutama bagi mahasiswa penyandang disabilitas serta kebutuhan akademik lainnya. Perpustakaan UIN Khas Jember terus berbenah dengan meluncurkan layanan baru yang inklusif dan efisien. Layanan istimewa ditujukan khusus untuk mahasiswa penyandang disabilitas dengan pendampingan oleh pustakawan dalam menelusuri informasi, penggunaan referensi, hingga diskusi akademik. Pertama adalah layanan pintar. Itu sebenarnya adalah sebuah layanan di mana kami itu menginginkan mahasiswa yang kesulitan di dalam proses pembelajaran di kelas, penyelesaian tugas-tugas setiap harinya, perkuliahan, penyelesaian tugas akhir, itu bisa ngobrol dengan kami. Jadi layanan pintarnya harapannya adalah ketika mahasiswa ada kesulitan, ngobrol dengan pustakawan. Kesulitannya di mana? Kamu nggak bisa nyari referen, yuk kita bantu. Kemudian yang kedua adalah layanan istimewa. Jadi kami melihat bahwa mahasiswa UIN Khas Jember di tahun 2024 itu sudah mulai ada yang difabel. Nah, kami menyediakan layanan istimewa itu dalam rangka itu tadi, karena yang difabel ini adalah ada beberapa orang, 2, 3, 4 begitu, yang kesulitan untuk naik ke lantai 2 untuk mengakses buku-buku yang ada di sana. Nah, kami menyediakan layanan itu. Selanjutnya, sejauh ini Bu, bagaimana tanggapan mahasiswa atas layanan yang diberikan oleh perpustakaan? Oke, pertama untuk layanan istimewa, beberapa kali kami ngobrol dengan mahasiswa yang difabel gitu ya. Mereka senang dengan layanan ini. Tetapi kemudian ada hal lain bahwa saya juga pengen ke atas Bu, sama seperti mahasiswa lainnya gitu. Kalau sudah keinginan dia sendiri pengen seperti itu, ya kami nggak bisa mencegah gitu ya, artinya kami nggak bisa menghalang-halangi, ya monggo, tapi kami tetap menyediakan di sini. Tapi layanan pintar ini tidak banyak, belum banyak mahasiswa yang menggunakan. Walaupun sebenarnya Google Form itu sudah kami sebar gitu ya. Jadi kan prosesnya itu mahasiswa ngisi Google Form, kesulitannya apa, baru kemudian di Google Form itu dia akan kami balas melalui chat, yuk ketemuan dengan kita. Jam berapa kamu bisa? Ya, seperti itu. Tak hanya itu, layanan pintar hadir untuk mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam mengerjakan tugas akademik dan referensi. Mahasiswa cukup mengisi formulir online, lalu dijadwalkan bertemu pustakawan untuk diskusi dan pendampingan sesuai kebutuhan. Bagaimana pengalaman Kakak saat menggunakan layanan istimewa atau layanan pintar yang ada di perpustakaan? Saya cukup membantu. Misalkan kayak layanan pintar itu kayak itu kan, terus komputer itu kalau cari referensi itu kadang ketemu gitu loh, langsung ketemu gitu, gak usah nyari-nyari di keliling gitu loh, kadang ketemu langsung gitu. Terus kalau pengalaman anunya saya kadang ini wifi lemot, kadang yang kalau mau nyari buku itu gak ketemu gitu loh, gak semua ada gitu, jadinya harus nyari di online lagi, di web lain gitu. Kalau pakai layanan pintar bisa membantu gitu Nah, Terus lumayan membantu lah. untuk pertanyaan yang kedua, apakah layanan ini sangat membantu dalam menyelesaikan tugas atau mencari referensi itu? Lumayan membantu, cuman ya mungkin kayak kurangnya itu ya itu kurang, bukunya kurang banyak yang kurang terbaru gitu, banyak yang lama-lama. Dengan hadirnya layanan istimewa dan pintar ini, diharapkan mahasiswa UIN Khas Jember bisa lebih mudah mengakses informasi dan literatur akademik. One News TV melaporkan.
Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, semangat pantang menyerah dan kerja keras adalah bekal utama dalam meraih prestasi. Di kota Jember ada atlet lari muda yang tengah berjuang keras mengejar mimpinya. Berlatih setiap hari meski dengan segala keterbatasan, ia terus menatap masa depan demi mengharumkan nama daerah dan bangsa. Berikut liputan selengkapnya. Di tengah panas terik dan medan latihan di lapangan Brigif 9 Rider Kostra Jember, semangat seorang atlet muda dari Jember tak pernah pudar. Ia adalah Azril Azmi Ramadhani, 18 tahun, pelari kategori jarak menengah yang memiliki tekad kuat untuk menembus ajang nasional bahkan internasional. Perjalanan Azril tidak mudah. Di tengah keterbatasan fasilitas dan minimnya dukungan, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik. Baginya, lari bukan hanya soal kecepatan, tapi juga jalan menuju cita-cita, demi keluarga dan masa depan yang lebih baik. Dimana ini Mas Azril dengan silakan perkenalkan. Nama saya Azril Azmi Ramadhani. Saya adalah pelari, pemula pelari, pemula juga baru mulai lari ya. Saya baru lulus SMA. Baik. Mungkin dulu motivasi awal ketika ingin menjadi seorang pelari apa? Awalnya saya ingin turunkan berat badan. Saya waktu itu karena over badan saya 70. Jadi saya mulai lari dan akhirnya bisa turun ke 58. Mulai dari situ saya mulai biasa sama aktivitas saya, Mas. Jadi saya sedikit meningkatkan target saya buat jadi pelari dan menang event-event yang ada di Jember dan sekitarnya. Mungkin kalau boleh tahu apa event yang akan diraih targetnya? Dalam waktu dekat ini, insya Allah saya mengikuti event Bondowoso Night Climb, yaitu event yang diselenggarakan oleh Pemkab Bondowoso yang tepatnya tanggal 30 Mei. Adakah target di event itu? 201 atau berapa puluh juta? Targetnya saya masuk ke ini sih Mas, dan kalau ini masuk ke antara 1, 2, 3 podium. Tapi yang jelas itu tidak mudah sih Mas, itu persiapan yang ekstra dari jauh-jauh. Luar biasa. Kira-kira nanti setelah selain event lari, apakah ada tujuan yang lebih panjang lagi? Atau ingin menjadi lulus di angkatan ini, atau ingin lulus di pekerjaan ini? Gak ada sih Mas, saya pengen jadi pelari aja. Tapi nanti pekerjaan yang jelas saya pasti kerja, tapi untuk jadi pelari itu akan jadi sampingan saya ketika saya sudah jadi kegiatan yang mengisi sela-sela saya. Berarti untuk sampingan dan menjaga kebugaran tubuh ya. Untuk larinya sendiri, latihannya gitu? Latihannya sesuai sama programnya coach. Jadi saya mengikuti program dari coach. Setiap minggunya pasti programnya berbeda, dan yang jelas programnya selalu meningkat. Cukup. Terima kasih. Mungkin selanjutnya yang bisa kami informasikan kepada pemirsa, saya menjadi informasi yang berkah. Terima kasih. Berkat dukungan sang pelatih dan semangat pantang menyerah, prestasi mulai diraih. Beberapa kejuaraan tingkat kabupaten dan provinsi telah menjadi langkah awal menuju panggung nasional. Tapi perjalanan ini masih panjang dan butuh dukungan lebih luas. Dari lintasan sederhana di Jember, semangat besar sedang tumbuh. Semoga langkah kaki yang terus berlari ini menjadi awal dari masa depan yang gemilang. Tim Liputan One News TV melaporkan. Berita selanjutnya, sebuah usaha kuliner soto di Kabupaten Jember, Jawa Timur berdiri sejak tahun 1950 dan mampu bertahan hingga kini. Pihak pengelola yang kini memasuki generasi ketiga tetap mempertahankan teknik memasak dengan arang kayu dan racikan bumbu tradisional.
Soto ini dikenal di kalangan masyarakat Jember dan daerah sekitarnya dengan nama Soto Dahlok. Lokasi warungnya terletak di Gang Pusat Kota, lebih tepatnya di Jalan Fathahilah, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Warung Soto Dahlok telah ada sejak tahun 1958 dan masih beroperasi hingga sekarang. Jumlah pelanggan yang datang tidak pernah menurun dan malah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Warung Soto Dahlok kini dikelola oleh generasi ketiga, yakni Bapak Agus. Meski berada di generasi modern, namun ia tetap mempertahankan teknik memasak tradisional, yakni menggunakan api dari arang kayu. Misi Bapak, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Agus. Dengan Bapak Agus. Ya. Bapak Agus ini untuk di sini untuk Soto Dahloknya generasi keberapa? Bapaknya sendiri? Dari generasi ketiga. Oh, generasi ketiga. Cucu-cucunya. Cucu-cucunya. Soto Dahlok sendiri ini tahun berapa ya Pak berdirinya? Kita tahun 60-an. Oh, 60, sudah lama ya Pak. Ya. Kira-kira menurut Bapak apa sih yang mempertahankan Soto Dahlok ini, entah dari cita rasanya atau gimana? Kita dari pengelola menjaga kualitas dari bumbu-bumbu sampai jadi sebuah masakan soto. Berarti dari menjaga cita rasa bumbunya ya Ya, Bapak. betul. Mungkin ada lagi selain bumbunya Bapak? Kalau untuk bumbu ya tetap menjaga kualitas, juga bersaing dengan makanan-makanan modern. Harga awalnya dulu tuh Bapak berapa satu porsinya? Yang tahun berapa itu? Tahun sekitar tahun sebelum tahun 2000. Yang tahun 2000 masih di bawah 15 ribuan. Bapak sangat terjangkau sekali. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas Monggo. kesempatannya. Terima kasih. Aroma masakan yang dihasilkan pun lebih segar. Untuk campuran dagingnya, beliau memilih daging ayam kampung muda yang memiliki tekstur lebih lunak. Setiap harinya, warung ini tidak pernah sepi pembeli. Sejak pagi hingga malam hari, selalu ramai, apalagi saat menjelang sarapan dan makan siang. Warga yang datang tidak hanya dari Jember, juga dari luar Jember. Mereka mengaku ketagihan dengan rasa sotonya yang segar dan puas dengan porsinya yang jumbo. Rasanya itu khas di sini ya. Terus habis itu dagingnya gede-gede banyak gitu. Memang dari kecil sih aku di sini. Dari nenek dulu sampai sekarang. Jadi kalau cari soto yang enak ya di sini. Bagi Anda yang datang ke Jember, jangan lupa singgah di Soto Dahlok legendaris ini. Cukup merogoh kocek belasan ribu saja, Anda dapat menikmati Soto Dahlok ini. One News TV melaporkan. Dengan berakhirnya berita kuliner tadi, maka berakhirlah sudah berita hari ini. Saya Cici Indriani mewakili seluruh tim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di One News TV berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat pagi.